awal. Dengarkan saya dari awal. Dengarkan saya dari awal. Harus dia nyangkut. Gitu loh sayang, Ibu Nora. Dengarkan saya dari awal. Iya, dengarkan saya dari awal. Kami tidak, Ibu kayaknya habis digas nih sama suami. Ini kok jadi galak banget. Ibu dengarkan, Bu. Dengarlah dulu, dengar dulu, Bang. Iya, Ibu dengar dulu. Ibu. Ini bukan di pipi ya. Tamparan ini bukan di pipi. Yesus pernah menapakkan diri di bumi ini. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang buta. Dengarkan dulu, Bu. Ibu. Udah di depan gua smackdown nih. Belum lagi selesai udah nyambar lagi ke hal yang lain. Bukan, saya ulangi, Ibu. Ibu, saya ulangi. Saya ulangi biar Ibu paham maksud dan tujuan Arasid ini. Arasid yang ganteng ini yang gak seberapa. Dengerin. Tadi aku mau menjawab pertanyaan aku. Kami dibawa oleh Paulus. Kutanya Abang, buku Abang atau Bible Abang, siapa yang bawa? Yang bawa ke Indonesia? Apakah orang Indonesia? Bukan. Makanya Al-Quran kami tetap berbahasa Al-Quran. Maka dari itu ketika saya mengaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi mutakim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang Amerika, Islam Amerika pasti tahu apa yang saya bacakan. Untuk apa aku harus membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Dengarkan saya dari awal. Dengarkan saya dari awal. Harus dia nyangkut. Gitu loh sayang, Ibu Nora. Dengarkan saya dari awal. Iya, dengarkan saya dari awal. Kami tidak, Ibu kayaknya habis digas nih sama suami. Ini kok jadi galak banget. Ibu dengarkan, Bu. Dengarlah dulu, dengar dulu, Bang. Iya, Ibu dengar dulu. Ibu. Ini bukan di pipi ya. Tamparan ini bukan di pipi. Ampun Tuhan. Oke. Iya. Oke. Dengarkan. Sekarang pertanyaan apa tadi? Saya Ar-Rasyid tidak pernah menolak bahwa Yesus pernah menapakkan diri di bumi ini. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang buta. Dengarkan dulu, Bu. Ibu. Udah di depan gua smackdown nih. Belum lagi selesai udah nyambar lagi ke hal yang lain. Bukan, saya ulangi, Ibu, saya ulangi biar Ibu paham maksud dan tujuan Arasid ini. Arasid yang ganteng ini yang gak seberapa. Dengerin. Tadi aku mau menjawab pertanyaan Abang tadi. Iya, tapi dengerin dulu. Ibu bisa mendengarkan? It's okay. Okay. Listen to me. Nah, saya tidak pernah menafikan bahwa Yesus itu pernah menapakkan kaki di bumi.
menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, tertidur di kapal terus ada badai, lalu dia tunjuk berhenti, jalan di atas air seperti David Copperfield dan Deddy Corbuzier. Tidak pernah saya tafikan itu, Bu. Tidak pernah. Yang kami pertanyakan, Tuhan itu tidak keluar dari yang namanya Maha Suci, Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Perkasa, Maha Kuasa. Tidak pernah. Kami tidak pernah menolak Yesus itu. Tapi yang kami pertanyakan ini, Tuhan yang memiliki kemahaan kok bisa digelari kepada Yesus yang tidak besar-besar amat, terus tidak maha perkasa, tidak maha kuasa. Itu loh, Bu. Karena tidak bisa dihindari, Bu. Tadi saya bilang untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan, tidak mungkin dia menggugurkan kemahasuciannya. Untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan, tidak mungkin dia menggugurkan kemahabesarannya. Dia harus, eksistensinya harus tepat. Tuhan harus maha besar selama-lamanya. Tuhan harus maha hidup selama-lamanya. Amin. Segala kemahaannya itu harus selalu terjangkau di dalam pikirannya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya lah Bapa, nggak muat di sorga. Amin, amin, bahwa Yesus maha besar. Yesus maha besar kata dia. Jadi abang ini dari tadi juga kan ngomong chat terus, tapi tidak ada sesuatu yang memang satu pertanyaan itu seperti apa, hanya mengakui bahwa Yesus ini begini, bahwa Yesus begini begono. Bu, Yesus begini. Maha besar itu apa sih? Maha besar itu apa sih? Apakah nggak ada? Nah, ya udah. Kalau maha besar, kalau maha besar, sebesar apa Yesus pada saat digendong Bunda Maria? Apa bang? Kalau maha besar, kalau follow katanya guys, follow. Beliau minta follow. Kalau maha besar, nih saya juga follow deh, saya juga follow tuh saya follow juga nih. Iya, kali aja dia live, gua live naik di komal saya. Nih, kalau maha besar, tidak ada batasan cakupan kemahabesarannya, baik fisik, baik kekuasaan, baik apapun itu. Sebesar apa Yesus pada saat digendong oleh Bunda Maria? Karena dia tidak besar, dia berfisik dan dia besar, maka tidak patut dia dikatakan Tuhan, karena maha besar itu seperti penjelasan Anda. Begitu juga dengan maha suci. Maha suci itu mencakup segalanya. Bu, tidak perlu menjadi Islam untuk menempatkan Yesus pada tempatnya. Maka tempatkanlah Yesus tempat yang tepat, yaitu dia adalah utusan mengajarkan ajaran yang kalian katakan Kristen. Jangan katakan Yesus Tuhan, karena ketika Anda mengatakan Yesus Tuhan, Yesus akan kecewa. Kadang-kadang ya nggak? Kadang menghina, kadang menyanjung Yesus, kadang. Loh, sahabat, sejak kapan saya menghina Yesus? Justru saya di sini selalu memuliakan Yesus. Saya tidak ridho Yesus diludahi, digampar, ditusuk perutnya pakai tombak lalu dipaku. Saya tidak pernah ridho, Bu. Saya adalah satu-satunya orang yang selalu mempertahankan bagaimana meridokan itu. Loh, saya sama Yesus itu adalah nabi. Yesus itu adalah rasul. Yesus itu adalah seorang rasul, dia adalah seorang nabi. Tidak mungkin dia dihinakan. Tidak mungkin. Karena apa? Karena itulah bagaimana kita memahami sebenarnya siapa Yesus itu. Aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena apa? Karena inilah hidup yang kekal, bahwa mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Karena apa? Karena segala firman yang telah Engkau sampaikan padamu telah Kusampaikan kepada mereka. Yesus disampaikan firman, Yesus menerima firman dari Bapa. Maka dari itu Yesus mengatakan, ya Tuhan, segala firman yang telah Engkau sampaikan padaku telah Kusampaikan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Karena aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Ibu namanya Mariones ini, ibu bangsa apa? Ibu bangsa Indonesia. Siapa yang mengajarkan Kristen sampai di Indonesia? Yaitu Paulus.
Maka di dalam Yohanes 5 nomor 39 sampai 40, kalian meneliti kitab-kitab suci karena kalian menyangka bahwa olehnya, oleh siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang pasti Paulus in the gang. Olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal. Walaupun kitab-kitab itu menuliskan tentang namaku, tetapi Mariones tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah Anda datang kepada Yesus? Tidak. Anda datang kepada Paulus yang mengajarkan ajaran, memperkenalkan dewa Athena dengan nama Yesus. Darah Yesus. Siapa bilang? Ucap amin. Amin. Oke. Di mana Yesus berkata, bahwa injililah seluruh makhluk. Ada berikan kesempatan. Oke, silakan bicara. Paulus itu bersaksi. Dia bersaksi tentang Yesus, apa yang telah dilihatnya, apa yang terjadi ketika Yesus itu berbuat mujizat. Paulus. Apa yang dilihat Yesus, Bu? Paulus. Nah, kalau abang bilang Yesus datang untuk Bani Israel, bukan untuk Indonesia. Kita mempelajari hanya buku-buku yang dibawa oleh Paulus. Itu kata abang tadi kan? Yang dibawa oleh Paulus. Iya. Itu yang kita pelajari kata abang. Itu kan yang kata abang kan. Tetapi tulisan atau Alkitab Bible itu yang kita baca, Bang, itu kan terjemahan bahasa Indonesianya, dan itu tidak akan terpisah. Gedein dia aja coba. Gua gedein dia aja. Israel pun juga sama. Ya. Sama kayak abang, ku tanya dulu sama abang, buku abang apakah itu diciptakan oleh Indonesia? Apa tuh? Apa? Contohnya buku diciptakan. Buku abang nih Al-Quran, abang ku tanya dulu. Sebaliknya lah. Tadi buku kami dibawa oleh Paulus. Ku tanya abang, buku abang atau Bible abang siapa yang bawa? Yang bawa ke Indonesia? Apakah orang Indonesia? Bukan. Makanya Al-Quran kami tetap berbahasa Al-Quran. Maka dari itu ketika saya mengaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi mutakim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang Amerika, Islam Amerika pasti tahu apa yang saya bacakan. Untuk apa aku contohnya aku harus mengimani buku atau ajaran yang tidak mengerti aku. Sekarang yang abang sampaikan itu dengan bahasa Arab, saya tidak mengerti, Bang. Ya kan, makanya belajar, Bu. Anda berarti menunjukkan malas belajar. Kalau kita pun belajar, pasti kita akan mengartikan dengan bahasa Indonesia, betul atau tidak? Ya, betul. Sama, Bang. Alkitab itu diciptakan atau diartikan dengan bahasa Indonesia, karena kalau kitab itu diartikan diturunkan atau dikasihkan ke kita dengan bahasa Israel, mana mengerti kita, sama kayak orang abang. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Iya, saya kasih contoh. Bahasa wow gitu, padahal isinya tidak mengerti. Iya, ini buktinya. Orang dia pintar berbahasa Arab. Ini buktinya. Ya, saya sedikit pakai bahasanya ya. Sebentar ya, tahan. Buktinya kenapa wajib memakai teks original? Karena akan menghancurkan ketika teks originalnya tidak ada. Contoh, karena mumpung kita di room, dengerin dulu. Dengerin dulu. Yang bilang bahwa itu kerang-kerangan. Ya, dengerin dulu. Asumsi orang seberang itu kan bahwa itu kerang-kerangan yang dibawa Paulus. Wah, ini sebanding sama Nora nih gedenya kayaknya. Nih, gini, dengerin dulu. En arche en hologos ke hologos en prostonteon ke theos en hologos artinya apa? Nggak ngerti, Bang. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Artinya apa? Artinya itu pada mulanya adalah firman. Firman berasal dari theos dan firman adalah theos. Kalau firman keluar dari theos. Artikan dengan bahasa Indonesia, bagaimana kami mengerti, Bang? Sama kayak kita, Babang kan? Abang mungkin mengerti. Coba dulu tanya yang lain. Umur Mbak berapa, Mbak? Sampai sekarang Mbak belum belajar bahasa teks original yang baik dan benar. Contoh nih, Mbak sekarang pakaiannya bagus nih, cakep nih, dari gereja tuh. Belajar lagi bahasa apa? Kalau sudah ada Alkitab bahasa Indonesia, benar nggak, Bang? Ya kan? Mbak kan dari gereja sekarang nih ceritanya.
abangnya nelpon. Iya. Udahlah sayang, turun lah. Ih, abangnya cemburu. Halo? Apa gondrong? Enggak. Gondrong. Udah diam kok Nora. Hey. Gondrong. Agak lain kau. Assalamualaikum Kandito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Nandar semuanya. Salam. Lanjut. Gondrong. Lanjut. Bang, sorry dulu ya Bang ya. Mundur dulu, soalnya aku lagi ada urusan, ada tamu. Oke Bang. Suaminya marah ya. Cie, Nah. pacarnya marah, pacarnya marah. Hihi. Marah ya, kan Nora cepat keluar. Iya, benar. Ini bukan tampar pipi ya, bukan. Apa Gon? Mana? Gak usah lah, aku gak usah. Bang Putra. Monitor bang. Oke, mungkin Bang Putra tadi menyimak dengan baik apa yang saya katakan sepanjang masa. Silakan abang jelaskan atau bantah setiap pernyataan saya, atau mungkin abang sudah goyah, maka abang sekarang buka kamera, tunjuk tangan, asyhadu. Oh belum. Ya, Ngehalu silakan. abang, ngehalu. Kang Dito, open cam lah, biar ada kawanku Kang Dito. Masih udut. Oh, ini anti rungkat. Oh iya? Ya. Ya oke lah kalau anti rungkat. Boleh udut berarti ya, tapi nggak sopan lah. Lopius sekebon, iya. Ya, silakan Bang Putra, tanggapi tadi yang dinarasikan oleh Rashid. Oke, jadi begini bang, mungkin Haleluya. Oh belum. tak Lanjut. sedetail ya. Ya. Dari percakapan orang abang tadi bisa saya ambil, tetapi di sini kita harus membedakan Tuhan dengan kata Tuhan dengan Allah Bapa itu, kita harus bedakan itu bang. Itu Ya, coba kata bedakan, Tuhan Bang. itu berasal dari diri saya, dari kita manusia. Karena kalau kita mengartikan arti Tuhan itu banyak sebenarnya itu bang. Apa artinya Pak? Coba Tetapi- uraikan satu-satu. Bapak jangan bilang tetapi, artikan dulu Pak. Coba artikan satu-satu. Bapak pelan-pelan ya, soalnya Kandito kayaknya lagi lapar tuh dia tuh. Coba lihatin mukanya tuh. Ngusir aja belum? Ya Bang, silakan kata Pak. Tuhan ini sebenarnya maknanya banyak bang. Kan kita Ya, di dunia ini silakan kan maknain. ada yang menuhankan hawa nafsunya kan. Ada menuhankan uang, Mulai menuhankan aroma-aroma benda, edis gue denger nih. ya. Ada aroma-aroma edis nih, tiba-tiba menuhankan hawa nafsu. Tetapi Allah Lanjut, Bapa Pak. ini kan sebagai sang sumber bang. Sumber. Ya. Berarti Yesus Jadi bukan sumber. abang bedakan Allah Bapa dengan firman-Nya bang. Abang bedakan itu. Bukan dalam arti Tuhan Yesus ini ya Bapa di surga, bukan bang. Seperti itu pengertiannya. Aku masuk nih. Kalau ada orang bedain firmannya, teosnya, Allahnya, Bapaknya, sang sumber, aku masuk ya. Bang Putra, yang jadi manusia itu firman apa Tuhannya yang jadi manusia? Yang jadi manusia itu firman-Nya bang. Firman Bapa itu Panjang ini. sendiri. Yaudah lanjutin Kandito. Panjang ini cerita. Ya. Kalau firmannya itu Tuhan atau bukan? Tuhan lah bang. Mengeluarkan bagiannya yaitu firman yang Tuhan juga jadi manusia, begitu bang? Makanya saya bilang tadi bang, kita harus mengerti dulu kata Tuhan ini bang. Kuda saya bilang tadi Tuhan itu banyak maknanya sebenarnya bang. Tuhan itu Tetapi banyak Allah Bapa bijinya pencipta atau banyak langit banyak itu hanya apanya nih? satu. Satu kan? Oke, Itu satu. sang sumbernya bang. Oke, ya sang sumber itu Tuhan. Lalu Tapi firmannya kalau ini Tuhan juga kan atau kita, bukan? ini berasal dari diri kita itu bang. Kita menuhankan ini, menuhankan itu asalnya dari kita itu. Ya jangan kemana-mana Pak. Saya pengen tahu Pak. Ya jadi yang jadi manusia ini firmannya apa Tuhannya Pak? Itu firman Bapa bang. Oh berarti bukan Tuhannya yang jadi manusia. Kata Tuhan ini apa sih sebenarnya? Ini dalam pemikiran abang, Ya pengertian. Bapak kan sudah tahu menuhankan Tuhan ini itu apa satu sih, Bang? katanya. Gimana sih? Bapak bilang Tuhan itu satu sang sumber. Sang sumber berfirman, firmannya sang sumber menjadi manusia, kan begitu?
Enggak bang, kata Tuhan dengan enggak. Allah Bapa kan berbeda bang. Allah Bapa kan Berbeda. sedangkan Iya, kata kalau- Tuhan ini banyak maknanya bang. Oke, Allah Bapa itu Tuhan atau bukan? Tuhan, Oke, firman-Nya ini Tuhan atau bukan? kalau kita menjadikan dia Tuhan ya dia Tuhan. Berarti berapa Tuhan? Kalau dalam kami bukan hanya dua bang, tapi 3 dalam 1. Tiga pribadi yang berbeda, tetapi mereka satu hakikat. Enggak, saya nggak bicara tentang hakikat. Yang jadi manusia ini Tuhan atau bagian dari Tuhan? Bagian dari Tuhan lah bang. Oke, kalau bagian dari Tuhan itu Tuhan kan masih ada. Bagiannya ini Tuhan atau bukan? Ya kalau kita menuhankan ya dia jadi Tuhan lah. Ya berarti ada 2 Tuhan dong. Bukan hanya 2 pun dalam kepercayaan keimanan saya. Saya 3. nggak berbicara iman. Wah. Saya nggak berbicara iman Bapak. Makanya aku bilang kalau kita menuhankan dia ya dia jadi Tuhan lah. Siapa yang dia jadi Tuhan? Manusia, firman, atau Tuhan itu sendiri? Bang, uang pun bang kalau saya tuhankan ya dia jadi Tuhan bang. Hawa Saya nafsu nggak saya berbicara kalau uang. saya tuhankan dia Aduh, jadi apalagi Tuhan uang bang. lagi. Makanya orang abang jangan Jangan bicara disamakan uang. dengan pencipta langit dan bumi. Jangan disamakan bang. Oke, gini Bang, supaya kita Oke. lurus-lurus ya diskusinya ya. Iya. Kalau kita maknakan Tuhan yang menjadi manusia, maka Tuhan itu nggak ada lagi, betul ya? Karena Tuhannya sudah jadi manusia, betul? Bukan Tuhan bang, firman Allah Bapa, firman Tuhan yang menjadi manusia. Oke, Karena kata Tuhannya Tuhan masih itu kan ada. saya bilang Oke, tadi bang, ya, kata ya, Tuhan ya, itu ya. berasal dari Tuh. diri kita. Tuhannya masih ada. Tuhan ini, bagian dari Tuhan ini menjadi manusia, yang juga adalah Tuhan, betul? Lanjut. Betul kan? Firman-Nya Tuhan, yang Tuhan tadi itu berfirman, firman-Nya ini yang juga Tuhan. Jadi Kalau ada kita berapa Tuhan? menuhankannya, kalau kita menuhankannya, Loh, yang betul saya Bapak bilang kau bang, kalau kita menuhankannya dia jadi Tuhan lah bang. siapa yang jadi Tuhan? Oke lanjut bang. Iya lo kan Anda Bang, bingung kita sendiri pakai bahasa jadinya. Indonesia loh bang, masa abang nggak ngerti? Saya nggak pakai bahasa Inggris loh bang. Oh, Bang, do you kalau want to kita speak menuhankan English? seseorang ini bang, berarti dia jadi Tuhan bang. Bukan dalam Enggak, arti siapa mereka yang ini pencipta menjadikan? langit dan bumi bang. Iya, yang menjadikan siapa bang? Siapa Oke yang bang, menjadikan? lanjut bang. Nah, yang menjadikan menjadikan siapa? siapa bang? Yang menjadikan Tuhan siapa? Saya bang. Oh, berarti Bapak Saya yang menjadikan firman menjadikan itu Tuhan. Tuhan. Bapak yang menjadikan firman itu Tuhan. Iya. Padahal kan Tuhan yang berfirman. Kenapa Bapak menuhankan firman-Nya? Bapak menuhankan firman-Nya Iya, kenapa Anda menuhankan firman-Nya? karena Bukan Tuhan saya ya? mengabdi kepadanya, tunduk, taat, takluk, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya itu bang. Dari mana? Dari mana dasarnya? Anda Ya mengatakan kalau seperti saya itu dari mana? mengabdikan diri kepadanya ya itulah dasarnya bang. Iya, Saya dari ikuti perintah. mana Anda sebelum mengabdikan diri kan harus ada data tuh. Oh, di sini nih di Matius pasal 100 ayat 1000 misalnya. Itu yang membuat saya mengabdi kan begitu. Kalau enggak ada berhayal berarti Anda. Bukan harus ada ayatnya bang. Ya berhayal berarti Anda. Kalau saya mengikuti dia, melakukan perintahnya kan udah saya Tuhan. Perintah siapa? Perintah Tuhan Yesus saya. Oh, Yesus. Iya. Menurut Anda Yesus itu berbicara kepada orang Kristen kapan itu? Abang tahu nggak arti Kristen itu? Saya nggak tanya arti Kristen. Anda mengetahui nggak di Bible itu Yesus berbicaranya kepada siapa? Kepada Yahudi atau Makanya kepada abang Kristen? jangan bertanya kalau nggak tahu dulu maknanya bang. Loh, kata siapa saya nggak tahu maknanya? Kristen itu dianggap pengikut Kristus, betul? Iya. Ah, Kristen itu adanya setelah Yesus tidak ada, atau Yesus masih ada Kristen? Namanya juga pengikut Kristus bang. Iya, pertanyaan saya, Kristen itu sudah ada waktu Yesus ada,
Atau adanya setelah Yesus nggak ada? Iyalah, waktu Yesus adalah, berarti kalau saya mengikuti Yesus, saya itu sejak itulah Kristen Waktu ada. Yesus ada. Iya. Betul berarti kata Paulus ya. Iya Di 2 kan? Korintus pasal 12 nomor 2. Bang, kalau Paulus Yesus ada, mengatakan- saya mengikuti Tuhan Yesus ya sejak saat itulah ada. Oke, baik. Saya uji dulu, Namanya Pak. juga kan pengikut. Baik, saya uji dulu seberapa paham Anda dengan Bible, ya. 2 Korintus pasal 12 nomor 2. Di situ dikatakan, aku tahu, Paulus ini tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Pertanyaan saya, siapa itu, Pak? Siapa orang Kristen itu? Ya pengikut Kristus lah. Bacalah dulu, jangan cuman bersuara tapi nggak lihat dalil. Anda ini mau diskusi atau mau cuman jawab saja? Begini, 2 Bang, Korintus saya 12. memang jemaat biasa ya, Bang. Iya, Soal makanya kita data-data diskusi, memang Bang. saya nggak- Anda jemaat biasa. Nah, ini, Bang. Anda kan jemaat biasa. Saya ini pastor Anda misalnya. Nah, saya mengajari Anda. Iya, Anda saya hanya mengatakan- mengikuti ajaran yang saya, contohnya seandainya abang pastor, saya hanya ikuti ajaran yang baik yang abang sampaikan. Tetapi Iya. saya tidak mengikuti abang. Iya, baik. Saya Anda. mengajarkan yang baik nih. Saya gitu. mengajarkan yang baik. Saya mengajarkan yang baik nih, Pak. Anda tadi mengatakan Kristen itu sudah ada waktu Yesus itu ada. Padahal di Bible tidak ada satu sama sekali Yesus berbicara kepada orang Kristen atau pengikut Kristus yang disebut Kristen. Nggak ada, Pak. Pertama kali Kristen itu ada, disebutkan di KPR, Kisah Para Rakyat, pasal 11 nomor 26. Kisah para rakyat. Iya, KPR. Emang sejak kapan di Kristen ada rasul? Bang, Ya kan? kalau kita mengikuti Kristus sejak itulah ada, Bang. Iya, di mana? Siapa yang Kristen di situ? Ya, Murid-murid murid-muridnya Kristen lah, murid-muridnya. nggak? Oh, murid-murid itu bukan Yahudi, tapi Kristen. Anda Kan ini, Kristen itu pengikut Kristus, Bang. iya, apakah murid-murid Kan Kristen? murid-muridnya kan pengikut Kristus kan. Iya, Kristen nggak murid-murid itu? Ya iyalah. Oh, di mana Kan murid-murid mereka itu pengikut mengatakan aku Kristus. Kristen? Orang Kristen aja belum ada. Makanya saya uji, Bang, pengetahuan Anda. 2 Korintus pasal 12 nomor 2, Paulus nih yang ngomong. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Orang itu diangkat ke langit ketiga. Siapa dia? Orang Kristen itu. Nggak tahu, Bang. Nggak pernah baca soalnya. Nah, terus modal apa Anda jadi orang Kristen? Ya udah, saya kasih tahu. Modal logika lah, saya mempercayai yang ada di Modal congor lah namanya di diskusi kayak gini, nggak bawa data, nggak tahu apa-apa, yang modal congor. Gini, Iya, Bang. Bang. Iya, gini, Bang. Gini, dengerin. Kalau Anda memang memiliki intelektualitas, membaca Bible, ternyata Yesus nggak pernah berbicara dengan orang Kristen. Yesus itu nggak kenal Kristen, Bang. Murid-murid itu bangsa Yahudi. Mereka di Israel. Mereka diutus untuk domba-domba tersesat dari Itu kalangan orang Bani abang, Israel. domba-domba tersesat itu, Bang. Karena orang abang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Loh, kok cuman jauh kayak gitu mah gampang. Sekarang Itu kan abang kan nggak percaya kepada Tuhan Yesus kan? Itulah orang abang. saya yang tersesat. percaya kepada Yesus tapi bukan Tuhan. Kalau yang menganggap Tuhan Yesus bukan itu dalam Tuhan, arti dia pencipta langit dan bumi, Bang. kalau orang yang menganggap Abang Yesus bedakan Tuhan itu, bukan Bang. manusia, gantian kita ngomong dong, biar enak didengar, ya. Katanya di Bible 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Anda menganggap Yesus manusia apa Tuhan? Dia manusia, saya menuhankan. Tadi bilang Tuhan Yesus apa sih Anda? Kan bukan dalam arti, kan udah aku bilang tadi kita menuhankan ini, Bang, bukan dalam arti dia pencipta langit dan bumi, Bang. Abang bedakan. Lah terus Tuhan yang apa? Tuhan yang apa yang bukan Allah pencipta Bapa langit dan itu bumi? sang sumber, Bang. Ini Iya. Tuhan Yesus ini sebagai firman-Nya, kepadanya lah kita mengabdikan diri, Oke. taat tunduk takluk kepadanya.
Oke, baik. Jangan disama-samakan, Bang. Kalau Tuhan Bapa itu sang sumber itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Pencipta kan dia. Iya. Lalu kalau Yesus Tuhan yang apa? Yesus ini Tuhan yang apa? Ada Tuhan yang bukan Maha Pencipta? Tuhan yang manusia ada? Bang, jangan terlalu bodoh lah jadi manusia. Kayak gini kan mentok jadinya. Ayo. Kalau Tuhan sang sumber itu pencipta yang maha kuasa, lalu Yesus ini Tuhan yang apa? Tuhan yang seperti apa? Oh, Tuhan yang tidak maha kuasa. Berarti ada berapa Tuhan? Ada dua. Yang satu maha kuasa, maha pencipta, yang satu maha manusia, begitu. Kayak mana lah Bang ini? Makanya saya bilang tadi kita bedakan kata Tuhan dengan Allah Bapa, Bang. Contohnya Allah Bapa kita jadikan dia Tuhan, ya dia Tuhan. Lalu Contohnya kalau Tuhan Yesus kita jadikan dia Tuhan, ya dia Tuhan. Contohnya Nah, berarti hawa nafsu saya berapa Tuhan? jadikan dia Tuhan, ya dia Tuhan, Bang. Seperti itu pengertiannya loh, Bang. Masa Waduh. orang Bang. Contohnya benda atau patung itu kita menuhankan itu menjadikan Tuhan, ya dia jadi Tuhan, Bang. Jadi Tuhan Parah. kita. Seperti itu Parah. ya loh, Bang. Bukan Gini. Menurut Anda Tuhan yang betul itu siapa? Tuhan yang benar itu siapa? Ya Tuhan yang Maha Esa itu ya Allah Bapa lah. Saya Dia bertanya tidak bukan yang terlihat. pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Menurut Anda Tuhan yang benar itu siapa? Ya, Tuhan Yesus lah. Bukan Tuhan Bapa. Bang, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, sejatinya kita telah takluk tunduk kepada Allah Bapa juga. Bang. Pertanyaan saya Tuhan yang benar itu siapa? Bapa atau Yesus? Ada telepon bentar ya. Oh iya. Rupanya begitu teman-teman. Mereka selama ini gagal gagal paham tentang ketuhanan. Mana. Lanjut Kang Lito. Apanya yang gagal paham? Kau yang nggak punya otak, kau ngajarin untuk jadi bodoh di sini. Orang Kristen bodoh karena Kristus. Abang jangan marah-marah. Kok gitu? Bukan marah, omongan kamu itu tidak melandaskan Iya, dasar kita dengan menuhankan ilmu. masa kita anggap mereka pencipta langit dan bumi sih. Lah, lalu yang pencipta langit dan bumi siapa? kegagalan orang Kutanya kamu selama samamu. ini. Kutanya samamu, menurut Allah Bapa Yesus, kan kalau kita menuhankan ya dia jadi Tuhan. Menurut- Tuhan Yesus kalau kita jadikan Tuhan ya dia jadi Tuhan. ya udah Tuhan selesaikan kalau dulu kita ngomongnya, jadikan kita gantian. dia Tuhan ya dia jadi Tuhan, Bang. Patung kalau kita jadikan Tuhan ya dia jadi Tuhan. Raja kalau kita jadikan dia Tuhan ya dia Tuhan. Kayak gitu, bukan dalam arti mereka pencipta langit dan bumi. Tuhan satu-satunya yang sebenarnya itu Allah Bapa, sang sumber itu sendiri. Oh, ini Itu baru Allah benar. Bapa yang tak terlihat Jadi itu, Tuhan Bang. yang benar itu satu-satunya adalah Allah Bapa. Itu yang benar. Nggak ada Jadi- ruginya kita menuhankan Yesus, Bang. Sejatinya kita telah gantian menuhankan dulu Allah Bapa, ngomongnya. Allah Bapa juga, Bang. Gitu artinya Kuculuk. itu. Bosan aku Masa dengarnya orang ini. Ini orang abang Gantian ngomongnya. Oke lah, lanjut. Kau ngomong, aku ngomong, gimana orang bisa dengar? Kalau kau sudah mengatakan Tuhan yang benar itu, yang Maha Pencipta itu Allah Bapa, itu yang benar tuh Tuhan yang benar. Berarti ada yang Tuhan yang tidak benar kan? Yesus ini Tuhan yang benar atau yang tidak benar menurutmu? Dia Tuhan yang menurut saya, dia Tuhan yang paling benar, Bang. Oke, ada Tuhan yang benar, ada Tuhan yang paling benar. Tuhan yang benar ini pencipta Allah Bapa, Tuhan yang paling benar ini Yesus. Begitu maksudmu? Iya, itu kan Allah Bapa kan sebagai sang sumber itu, Bang. Itu tidak boleh diganggu-gugat itu. Wah, ini. Itu tidak terlihat Kebanyakan itu, makan bebong begini nih. Gak nyambung. Gak nyambung kau. Lanjut. Gak nyambung kau, Pak Putra. Oh, Saya abang nggak menang, ngerti. Bang. Saya mengaku kalah. Bukan lah. masalah menang kalah. Kita ini berdiskusi. Saya melihat ada kendala penyakit jiwa dalam Anda. Kang Dito. Saya, Kang Dito. ya, Coba Putra. Yesus Tuhan paling benar, sedangkan Allah Bapa Tuhan yang benar. Betul? Betul Itu kan? Allah Bapa itu sang sumber, Kak. Saya enggak, tadi itu Tuhan Yesus pernyataanmu itu kan dari, Enggak, itu tadi dari diri pernyataanmu, Allah kan? Bapa. Tuhan Tadi Yesus itu kan dari pernyataanmu, kan? diri. Enggak, jawab aja. Tadi itu kan pernyataanmu. Ya kan? Nah, sekarang
Allah Bapa, Tuhan yang benar, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang Yesus Tuhan paling benar, paling benarnya apa yang paling benarnya dari Tuhannya itu? Allah Bapa, Tuhan yang paling benar, Tuhan Yesus, Allah Bapa, Tuhan yang paling benar Berubah juga. lagi. Berubah lagi dia bilang. Kan Tuhan Katanya Yesus dia- kan dari diri Bapa sendiri, Dia Bang. bilang tadi Yesus Tuhan yang paling benar. Paling benar, Allah Bapa Tuhan yang Allah benar. Bapa, Hah? Tuhan yang paling benar, dan Ah. Tuhan Yesus, Tuhan yang paling benar juga. Menurut Berarti saya. ada berapa? Kalau ada berapa Tuhan yang paling benar? Wah, paling goblok ini orang kalau paling goblok kami ini. ya, Udah, kalau paling kami goblok dia. tiga. Paling goblok dia nih. Abang tahu paling nggak goblok ini. Tritunggal, Bang? Tritunggal. Itu Allah Bapa itu sang sumber, Bang. Kepada siapa kita mengabdikan diri, Bang? Aduh. Siapa sih yang ngajarin Kepada kamu, Pak? utusannya kan? Yang ngajarin kamu siapa sih, Pak? Pendetamu siapa sih namanya? Nggak ada, Bang. Nggak Oh, ada. jadi Saya kamu- membaca Bible. Oh, jadi kamu nggak ke gereja? Gereja itu hanya sebagai tempat ibadah, Bang. Oh, jadi kamu nggak punya pendeta? Gurumu bukan pendeta? Kalau pendeta itu mereka sebatas manusia, Bang. Mereka berdosa, tapi kalau mereka menyampaikan kebenaran tentang firman Tuhan ya kita ikuti, bukan dalam arti kita mengikuti mereka, menyembah mereka, tidak. Jadi pendeta menurut Anda itu orang kudus atau orang minta perpuluhan, Bang? Perpuluhan itu sebenarnya, Bang, Wah, tanya aku, pendeta kan Aduh. perlu digaji juga, Bang. Udahlah, ini paling goblok nih, Kristen. Peralatan Nggak rumah percaya. ibadah kan perlu juga. Udah kan, itu lanjutin aja lah. Makin downgrade banget saya ngomong sama Saya dia. sama dia, saya gigu lanjut kan itu. Aku cari dulu. Oke lah, Bang, nanti kalau apa diturunkan aja gitu. Kalau nggak memang Bukan, ini lagi. saya nggak ngerti Anda ini sebenarnya bodoh atau pura-pura bodoh gitu loh. Soalnya saya jelaskan orang abang tidak mengerti, tidak memahami. Apa yang kamu jelaskan? Kamu aja pelin Yang selama ini kan orang abang kan menuduh gitu, kenapa menuhankan Yesus? Emangnya Bukan menuduh. menuhankan dalam arti apa sebenarnya yang ada di dalam pemikiran kalian? Ya, kita menuhankan ini bukan dalam arti pencipta langit dan bumi. Oke, Kita kamu kan bisa bahasa menuhankan Inggris. ini kan Oke, sejatinya aku kita telah ikutin. menuhankan Oke. Bapa di surga juga. Oke, saya ikutin, itu saya maknanya ikutin. sebenarnya. Baik. Saya ikutin Pak Putra ya. Pak Putra kan bisa bahasa Inggris, betul? Nggak bisa, Bang. Nah, tadi bilangnya mau bahasa Inggrisan. Apa sih Anda ini? Jadi kalau dalam bahasa Inggris Yesus itu God atau bukan God? Bukan, Bang. Dia Lord. Oke, kalau God itu bahasa Indonesianya apa? Tuhan. Jadi yang God di situ tuh Bapa atau Yesus? Itu tertuju kepada yang Elohim, Bang. Nah, Kepada ini Bapa Anda di mulai surga. pinter ini. Anda udah mulai pinter ini. Iyalah sih bisa saya bedakan lah itu. Makanya orang abang tadi jangan menyamakan Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa, bukan. Oke. Jangan Kalau disamakan. iya makanya Tuhan yang benar kan berarti Allah Bapa kan? Iya, Tuhan Ya yang udah. paling benar Allah Bapa dan Yesus juga yang paling benar juga, Bang. Oke, di bahasa Inggris Yesus itu disebut God atau bukan God? Lord, Bang. Lord. Lord itu God atau bukan? Bukan God, Bang. Kalau Nah, iya, God berarti kan bukan merujuk, dong. kalau God kan merujuk kepada Allah Bapa. Kalau Lord itu menuju kepada Tuhan Yesus. Nah, gambarannya begini, Bang. Di Yohanes pasal 4 nomor 22, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, dia mengatakan, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal." Kami, kata Yesus, kami kan berarti termasuk Yesus nih. Kami menyembah apa yang kami kenal. Di mana, Bang? Di mana, Bang? Yohanes Yohanes. pasal 4 nomor 22. Ya udah Anda yang baca. Ini menarik gini dong, meningkat. Yohanes 4 ayat 22. Yes. Dan Betul. semua orang itu membenarkan dia. Dia di sini huruf besar ya, Bang. Dan mereka benar dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Ya, nya di situ huruf besar ya, Bang. Lalu Kamu kata baca mereka, kamu baca kitab apa? bukankah ia ini anak Yusuf? Kamu baca nomor berapa? Yohanes 4 ayat 22. Oke, baca.
Baca yang betul. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah dia ini anak Yusuf? Terus 23. Maka berkatalah ia kepada mereka. itu Yohanes berapa itu? Bentar. Kau Oke, baca oke, oke. apa kau ini? Apa pula kau ini mau tipu-tipu? Yohanes 4. Oh, bentar. Yang kau baca tadi Yohanes berapa? Ma. Ya, sekali lagi ya teman-teman, Yohanes 4 ayat 22, beginilah firman Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Iya, terus Pada abang. ya, lanjut nomor 23-nya sekarang. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saat sekarang. Sekali lagi ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu sudah. Jadi Yesus menyembah siapa? Iya. Yesus Yang menyembah bilang Bapa. Tuhan Yesus itu bukan utusan siapa, Bang? Jadi kamu menyembah siapa? Kamu menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Kita menyembah bukan dalam bentuk gerakan ya, Bang. Kita menyembah Tuhan Yesus ini Loh, kok dibilang sejatinya lagi? kita telah menyembah Bapa di Makanya- surga juga, Bang. Makanya Yesus itu tidak kenal Kristen. Yesusnya nyembah Bapa. Kalian nyembah Yesusnya. Nggak nyambung. Kan dia firman, Bang. Asalnya dari Bapa. Balik lagi ke firman lagi. Iya. Keselamatan itu datangnya dari mana? Bangsa Oke lah, Yahudi. Bang. Terserah lah, Bang. Keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Kalian orang Yahudi atau bukan? Nggak bisa saya jelaskan. Sebenarnya ada maknanya itu setelah tercerai berai, Bang. Setelah tercerai berai, makanya sampai ke Indonesia ini. Makanya sampai ke seluruh bumi ini, Bang. Firman itu. Ada loh penjelasan itu. Saking botol. Ya, buat renungan saja. Oke lah, Bang. Oke, Bang. Bapak Putra Halawa. Saya tidak memaksakan Anda untuk Bang, tidak beriman. Justru Yang Anda saya imani saat menyampaikan ini. kebenaran kepada orang Abang. Ikutilah dia, Bang. Cuman Siapa dia yang yang ikuti? berani berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Matius Ini 7 nggak ada nomor manusia yang lain di muka bumi ini, dia Bang, yang berani berkata seperti barang itu, siapa Bang. menyebut aku Tuhan, Makanya hanya Tuhan, kepadanya kita- aku akan berterus terang kepadanya. Ya kan? Di situ Yesus ngomong tuh. Barang siapa yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, aku akan berterus terang kepadanya. Aku tidak mengenal kalian. Penyahlah daripadaku. Dasar kalian pembuat kejahatan. Yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus nggak kenal. Terus, tetapi mereka main belakang, Nenekmu kiper. Bang. Itu kan ayat Dari itu kan mana? Dari mana di datangnya? kita dari orang mana Kristen ini kan datangnya ada yang Anda Kristen mengatakan seperti KTP itu? loh, Bang. Ada yang Siapa Kristen Kristen KTP. KTP? Contohnya nanti Tuhan Yesus menyuruh begini. Ada Padahal pula dia Kristen mengaku KTP. Tuhan Yesus ya. Tapi kalau Kristen KTP padahal itu menyembah perbuatannya siapa? tidak mencerminkan Kristus gitu, Bang. Bang. Makanya Yesus berkata demikian, "Unyahlah kamu." Itu, Bang. Makanya Jadi menurut tobat Anda ya itu, bertobat, jangan menurut Anda, jangan nanggu-nanggu ada seperti Kristen itu, Bang. Bang, Kristen KTP itu dibaptis nggak dia? Iya, dibaptis, Bang. Oke, Kristen KTP itu disunat nggak, Bang? Ya jelas lah kami disunat lah. Loh, kok kamu disunat? Iya. Apa kata Paulus di situ? Apa Galatia katanya? 5 nomor 2. Apa dia bilang? Coba dibaca.
Itu sebenarnya hal-hal seperti itu nggak pengaruh sebenarnya. Bukan nggak Bukan pengaruh, Anda mempengaruhi yang nggak tahu keimanan baca. kita. Itu. Ten sunat. Paulus gak diikutinya. Emangnya abang sunat? Hah? Emangnya abang sunat? Kalau kami umat muslim sunat. Abang ada Kan mabuk penjelasannya kan di jadi. dalam buku abang atau di dalam Al-Quran gitu? Ada Di penjelasannya hadis. bang? Di hadis. Oh, itu hadis itu siapa yang membuat bang? Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Oh, Terus apa lagi? yang menulisnya siapa bang? Yang menulis hadis. Hadis Iya. itu ilmunya perawian. Anda tidak ngerti apa-apa. Nggak usah sok mau bicara tentang Islam. Kristen aja Anda nggak tuntas. Berarti yang penting nggak Bilang tadi di hadis, siapa yang bilang di Al-Quran? Anda rupanya, Anda sesekali coba periksa ke THT lah bang, supaya nyambung kita ngomong. Saya berasa ngomong sama orang tuli. enggak, kalau ada tadi di Al-Quran kan saya catat ayatnya, nanti saya cari begitu. Oh, ya tinggal aja bang. Kan sekarang teknologi canggih tuh. Iya, Tinggal iya, diketik itulah, aja. Itulah. Sunat dalam hadis. Kalau nggak nemu sunat, khitan. Oh. Bahasa Ibraninya hatan. Udah. Oke lah Selesai. bang, gitulah bang. Udah yang penting kami udah memberitakan Kami. kebenaran kepada orang abang. Cuman Ya Yesus kebenarannya Anda itu nggak ngerti apa-apa. satu-satunya jalan kebenaran bang. Iya. Hanya kepada dia lah kita. Iya, jadi Anda itu mengatakan suatu kebenaran yang datangnya dari si bisu yang berbisik kepada si buta. Si buta ngomongnya gacor, si buta bilang orang lumpuh berlari, nggak nyambung. Itu keyakinan Anda kalau Anda anggap suatu kebenaran. Sementara Anda tidak memiliki parameter atau literatur, data yang Anda gunakan untuk berbicara. Anda ngomong ngawur dari tadi, Pak. Berarti kata-kata saya ini nggak masuk logika ya bang? Bukan masalah masuk logika atau tidak. Perkara Yesus saja menyembah kepada Bapaknya. Dia berbicara kepada murid-muridnya. Iya, Bang, udah Aku saya bilang bersyukur tadi, kepadamu, ya Bapa. Siapa Tuhan. dia Memang utusan, budak dia Anda. nabi, dia manusia, dia hamba. Itu bang gelarnya banyak. Parah kalinya orang ini satu. Dia memegang semua bang. Dia berbeda dengan manusia yang ada di bumi Ya. ini. Tahu dari mana Anda? Berhayal. Dia itu bang yang diutus dari surga bang. Anda kenal dari mana? Berbeda dengan nabi-nabi yang ada. Anda kenal dari mana? Woi. Anda kenal Nabi-nabi dari yang ada mana? di bumi ini bang. Woi. Itu mereka hanya yang dipilih Tuhan. Aduh. Anda kenal Yesus dari mana, Bang? Saya mengenalnya dari Bible ini bang. Oke, di Bible itu Yesus kenal Anda nggak, Bang? Ya jelas lah karena saya anak-anak. Oke, di mana? Oh, anak Yesus. Aku yang percaya kepadanya gitu. Jadi mama Anda kawin dengan Yesus gitu. Jadi Anda anaknya Yesus. Janganlah gitu. Nah, Anda tadi bilang anak-anaknya. Jangan framing bang. Lu kan Anda yang bilang loh. Saya anaknya saya anak-anak Yesus. Iya, bukan dalam arti dia menikah dengan mama saya, Bang. Abang jangan gitu lah. Lah, sekarang rasional di mana, Pak? Kalau Bapak sendiri mengaku sok-sokan jadi anaknya Yesus, orang Yesus aja nggak kawin. Tapi kalau Yesus kawin kan sama Maria Magdalena, bukan sama ibunya Abang. Ada di Bible itu, Bang. Iya, Dia ada di Bible itu. Tuhan Yesus kawin dengan Kawin. Maria Magdalena. Iya, kawin. Prot-prot. Ada di Bible itu, Bang. Ada. Di mana itu, Bang? Biar saya coba di ayat berapa itu, Bang? Penasaran kan? Iya. Penasaran? Di Bible ya, Bang. Di Bible ya, Bang. Oke. Tak kasih Ayat tahu berapa? dulu anaknya dulu ya. Anaknya yang bener ya. Anda kan anak ngaku-ngaku nih. Saya kasih tahu anaknya dulu. Hal-hal yang lain saya nggak percaya sih, Bang. Tapi kalau Oke. Abang menunjukkan di dalam Bible ini ya mungkin saya inilah. Apa? Mungkin guncang lah. Oke. Di Bible ya, Bang Bang. Ini Nandar, saya punya Bible bentar ini, dulu ini hostnya ini
Oh, saya ini yang pemilik materi Yesus kawin. Harus kita panggil ini. Bang Nandar di mana? Monitor. Di Bible ya bang, jangan di buku yang lainnya bang. Ah, udah nggak usah ngatur. Yang penting kita Itu. kasih tahu Yesus Kalau kawin. di Bible saya ini bang, mungkin saya guncang bang. Ah, dari tadi Ya. pun apa yang dibaca nggak ngerti. Bang Nandar Sebutkan monitor. Bang, kesalahan Tuhan Yesus itu sebutkan di mana di Bible, di dalam Bible ini. Kok kesalahan? Iya, Anda menginginkan kesalahan Yesus. iya. Apakah Tuhan ada salah, Bang? Menurut Abang? Enggak, dia itu suci bang. Lalu Ada yang pertanyaan suci. pertanyaan Anda barusan ini apa hubungannya? Anda sudah Iya, punya jawaban. itu kan untuk menggoyahkan iman saya bang. Anda Kalau kan ada sudah seandainya memahami. ada kesalahannya di dalam Bible ini yang menuliskan oleh yang disaksikan oleh para saksi, Siapa saksinya? ah, Para saksi itu siapa? murid-muridnya lah. Oke, murid-muridnya itu siapa yang mengatakan? Saya kan bertanya bang. Kalau Anda bertanya tentang kekristenan kepada saya, rupanya Anda dari tadi kan nggak nyambung nih ngomong sama saya. Begitu saya ngomong Yesus kawin, lu Anda tertarik tuh. Iya. Kalau saya ada tertarik. literasi Yesus kawin, Anda akan keluar dari Kristen gitu maksudnya. Tapi harus di dalam Bible ya bang. Bu iya? Oh iya, di mana? Oh. Ayat berapa? Coba jawab dulu pertanyaan saya. Kalau memang ada tertulis di Bible Yesus itu kawin, Anda akan keluar dari Kristen gitu maksudnya. Saya akan mempelajarinya dulu bang. Kesenggapang itu juga. Aduh. Metode pembelajarannya kayak gimana? Bang lakukan orang Saya harus ngomong belajar nggak dulu lah, nyambung. memahami dulu lah bang. Oh, apa yang Anda pahami? Masa di dalam Bible ini Yesus menikah saya langsung ini nggak juga lah bang. Saya harus Anda ini- memastikan juga. Aduh, Anda Sesuatu ini itu lucu. harus kita pastikan dulu bang kejelasannya. Anda ini lucu. Begitu ngelihat Tuhan kawin, bingung penasaran. Tapi begitu Gimana, lihat Bang? Coba begitu dulu lihat sebutkan, Tuhan gimana? itu Penasaran disalibkan awal, Bang. mati, tidak penasaran gimana? Penasaran awal bang, di mana itu bang? Di Kalau dalam Tuhan mati, tidak penasaran. Iya, Bukan bicara bangkit, saya bicara matinya. iya dia mati. Hah, mati dia. Jadi Iya. Tuhan itu mati. Iya tadi pada hari yang ketiga dia bangkit pula bang. Nah, siapa yang Jangan ngubur? abang salah. Siapa yang berani ngubur Tuhan? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, siapa itu orang yang menguburkan Tuhan? Bang, abang percaya nggak kepada Tuhan Yesus bang? Kalau abang tidak percaya Loh, berarti abang termasuk yang menyalibkan dia bang. Termasuk abang yang menyalibkan dia. Kayak gitu bang, abang menyangkal dia bang. Nah, padahal dia itu jalan kebenaran loh bang. Makanya abang jangan jangan takut Apa? begitu bang. Karena bang, kalau kita menuhankan Yesus, sejatinya kita telah menuhankan Bapa di surga juga bang. Oke, kata siapa itu? Kata saya. Rujukannya di mana? Ya kan, nggak ada rujukan berarti cuma ngomong kosong Anda. Iya, saya mengajak abang. Orang ini gimana sih, pandai berbicara tetapi tanpa ada isi. Bagaimana Oke. Melihat yang tuli Siapa bisa yang mendengar, menghidupkan? yang lumpuh dapat berjalan, menyembuhkan Lazarus pada hari itu, terus ada lagi memberikan makan 5.000 orang berjalan di atas sana. Menurut akal manusia gimana kira-kira lah? Mustahil Petrus itu, nggak? oke, baik. Itu bang. Petrus itu membangkitkan orang mati juga nggak? Enggak, Paulus itu membangkitkan orang mati juga nggak? enggak. Ini Kristen Kak. model apa ini tidak baca Bible? Mereka manusia bang. Lah Yesus bukan manusia. Dia datang dia asalnya dari surga bang. Yesus manusia atau bukan? Dia manusia. Lah tadi Iya, katanya itu. mereka
manusia. Dia Sama atau itu bukan? firman. Dia itu firman yang diutus Bapa di surga, Bang, gitu. Aduh, Ke apa? dunia ini. Dia itu firman yang diutus ke dunia ini, Bang. Jadi kan berbeda dengan para nabi-nabi yang lain kan, Bang. Iyalah, Bang. Dia kan lebih unggul, Bang. Dia itu firman Bapa sendiri, Bang. Pendetanya Berbeda dengan manusia yang siapa? lain, Ini kan? jemaatnya kayak begini nih. Mereka berkata kan firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan Yesus Teman-teman kan dia Iwan selalu Villa yang berkata tentang menyimak dirinya orang kan, ini Bang. berbicara, bagusnya orang kayak gini diapain? Suntik mati atau langsung tenggelamkan? Bagusnya Pak Putra ini anaknya diapain? Disuntik mati atau ditenggelamin pakai batu? Ikat dilempar ke laut. Aduh bang, kok ada lo abang kayak gini Nggak bang? masuk akal sebenarnya itu. Masa sesama kita manusia kita membunuh manusia, Bang? Nggak masuk akal sebenarnya, Bang. Ada Iya aja. kan? Kita ada. sama-sama manusia ini kenapa lah kita mengapa dia Apa? membenci dia, Mengapanya? membunuh dia, kayak gitu, Bang. Secara Nah, terus? akal logika, Bang. Terus siapa yang membunuh Yesus? Itu kan orang-orang yang tidak percaya kepadanya, Bang. Iya, jadi Tuhan itu dibunuh sama manusia gitu. Abang percaya nggak kepada Tuhan Yesus, Bang? Pertanyaan saya, ada ya Tuhan dibunuh sama manusia? Iya, dibeda-bedakan lah, Bang. Oke lah, Bang. Aku turun ya, Bang. Bang, moga Abang mengerti lah penjelasan saya, Bang. Apa yang mau Kita dimengerti Anda itu menuhankan- bohong? Kalau kita menuhankan bukan dalam arti kita membuat mereka jadi pencipta langit dan bumi, Bang. Berbusa mulutmu bang, dilap dulu bang. Bang, cuma Tuhan Yesus jalan ke sana. Siapa yang menebus Abang dari dosa, Bang? Aduh mulutmu berbusa, dilap dulu lah bang. Bang, siapa yang menebus Abang dari dosa Abang? Aduh, moderator bau peti di sini loh. Buang aja lah. Wah, itu salah, Bang. Astagfirullahaladzim. Yalah bang, banyak belajar bang. Oke, Bang. Ya banyak belajar ya. Iya. Berbicara di publik ini takutnya orang malah tersesat dengerin abang bicara. Oke lah, Ya. teman-teman Oke. juga bisa mengambil sisi negatif dan sisi positifnya. Dari anda itu tidak ada yang positif bang. Kau gitu sih, Bang. Serius. Anda dari tadi berbicara aja Anda bingung sendiri. Udah itu aja ya. Hah? Oke, Banyak Bang. belajar ya Pak ya. Oke. Kenali pendetamu, belajar sama Pak Pendeta yang benar. Jangan belajar sendiri nanti Ini gila. Yonatan Nander. Hostnya ini kemana? Aku udah diam saja. Udah nggak usah kemana-mana, kalau mau turun aja lah. Bosan aku dengarnya Anda ngomong. Oke, Bang, saya turun ya, Bang. Kok ketawa sih, Bang? Aku tidak diberi kuasa soalnya. Kalau aku diberi kuasa udah aku lempar Anda dari tadi. Oke, Bang, aku turun aja, Bang. Oke, turun. Makasih. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.